Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizma Nilafansya dari Prodi Manajemen dengan NIM 101181082. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil dari penelitian saya terkait pengaruh kompensasi dan juga motivasi kerja terhadap kinerja karyawan studi kasus pada PT Rifan Pratama Energi. Jadi selanjutnya di sini ada latar belakang. Jadi latar belakang ini pada dasarnya suatu perusahaan tentunya juga memiliki sebuah tujuan untuk mencapai keunggulan, baik itu keunggulan untuk bersaing dengan organisasi lain maupun untuk mengetahui untuk mempertahankan perusahaan. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap organisasi maupun perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan harapan apa yang menjadi tujuan organisasi akan tercapai. Nah, berbagai cara akan ditempuh untuk meningkatkan kinerja karyawan. Nah, untuk kerja karyawan sendiri secara langsung mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Hal ini berguna untuk mendapatkan kontribusi karyawan yang optimal, sehingga manajemen harus memahami strategi untuk mengukur dan juga meningkatkan kinerja karyawan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin lebih lanjut mengenai pengaruh kompensasi dan juga motivasi kerja pada PT Rifan Pratama Energi dengan mengangkat judul pengaruh kompensasi dan juga motivasi kerja terhadap kinerja karyawan studi kasus pada PT Rifan Pratama Energi. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah yang sesuai dengan latar belakang masalah penelitian di atas yang dirumuskan secara singkat dan juga jelas, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama, apakah kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Rifan Pratama Energi? Yang kedua, apakah motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Rifan Pratama Energi? Kemudian yang terakhir, apakah kompensasi dan juga motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kinerja karyawan pada PT Rifan Pratama Energi? Nah, selanjutnya di sini ada tujuan pelatihan. Nah, tujuan pelatihan sendiri dituliskan sesuai dengan rumusan masalah untuk mengungkapkan sasaran apa yang ingin dicapai dalam pelatihan dalam penelitian di atas, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT Rifan Pratama Energi. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Rifan Pratama Energi. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Rifan Pratama Energi. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Jadi di sini ada dua manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Jadi penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh kompensasi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Rifan Pratama Energi, sehingga dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu manfaat praktis. Jadi di sini ada 3 poin, yaitu bagi penulis. Jadi hasil penelitian ini digunakan untuk menambah pengetahuan penulis terkait pengaruh kompensasi dan juga motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Rifan Pratama Energi. Untuk bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pihak manajemen PT Rifan Pratama Energi terkait pengaruh kompensasi dan juga motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, bagi penulis, maksudnya bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi yang nantinya akan bermanfaat dan dapat menjadi bahan kajian untuk penelitian selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada landasan teori. Nah, menurut pemaparan Maulizar pada tahun 2012 terkait kinerja karyawan, yakni kinerja karyawan atau job performance dapat diartikan sebagai hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan
organisasi dalam upaya untuk mencapai visi misi serta tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral apapun, moral maupun etika. Selanjutnya yaitu menurut Kadarisman tahun 2012 mengemukakan bahwa kompensasi adalah apa yang seseorang atau karyawan, pegawai, pekerja terima sebagai balasan dari pekerjaan yang diberikan. Nah, kompensasi yang diberikan organisasi ada yang berbentuk uang, namun ada juga yang tidak berbentuk uang. Nah, kompensasi yang berwujud upah umumnya berbentuk uang, sehingga kemungkinan nilai realnya turun naik. Selanjutnya yaitu menurut Sardiman pada tahun 2006, jadi motivasi merupakan daya penggerak dari dalam untuk melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan. Nah, motivasi dapat diartikan sebagai suatu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Nah, oleh karena itu, motivasi sering disebut sebagai faktor pendorong perilaku seseorang agar melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Selanjutnya di sini ada kerangka berpikir untuk X1-nya yaitu kompensasi, untuk X2-nya yaitu motivasi kerja, untuk Y-nya yaitu kinerja karyawan. Selanjutnya di sini ada hipotesis untuk H1-nya yaitu kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada PT Rifan Pratama Energi. Untuk H2-nya motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada PT Rifan Pratama Energi. Untuk H3-nya kompensasi dan motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada PT Rifan Pratama Energi. Selanjutnya di sini ada metode penelitian terkait populasi dan juga sampel. Menurut Ari Kunto tahun 2006, sampel adalah bagian atau sebagai wakil populasi yang karena diteliti. Jadi sampelnya terdiri dari 40 orang. Untuk populasinya yaitu menurut Sugiono tahun 2008, populasi adalah sebuah wilayah generalisasi yang tersusun dari objek ataupun subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditentukan oleh seseorang peneliti sebagai bahan untuk dipelajari yang kemudian mengambil sebuah kesimpulan. Nah, populasinya sendiri ada 30 orang. Nah, selanjutnya di sini ada pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kuesioner dengan skala Likert. Selanjutnya di sini ada teknik analisis data. Jadi dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan analisis deskriptif untuk melakukan pengolahan data dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu menggunakan uji validitas, yang kedua menggunakan uji reliabilitas, menggunakan uji hipotesis. Jadi uji hipotesis ini terdiri dari 2 poin yaitu uji T. Jadi uji T sendiri merupakan digunakan untuk menguji pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada uji F atau uji simultan. Jadi untuk menguji seberapa signifikan pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen, maka uji ini tetap untuk analisis regensi berganda. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.